Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu, saat malam benar-benar gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada cahaya yang bisa kita nyalakan sesuka hati. Begitu matahari terbenam, perlahan segalanya menghilang dalam kegelapan. Rumah jadi redup, jalanan sunyi dan gelap, dan satu-satunya harapan hanyalah api unggun dan kayu bakar. Dulu, itulah cahaya bagi manusia. Api unggun yang berkedip-kedip ditiup angin malam, obor yang harus terus dijaga agar tidak padam. Di masa itu, kegelapan adalah teman yang sangat akrab. Semua orang hidup berdampingan dengan gelap dan itu dianggap biasa. Seiring waktu berjalan, muncullah lampu minyak yang menerangi malam. Bentuknya sederhana, ada yang terbuat dari tanah liat dan ada yang dari besi. Meskipun tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menerangi satu ruangan. Lampu minyak ini digunakan oleh orang-orang Mesir kuno, Yunani, hingga Cina. Bahkan di zaman keemasan Islam, kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba sudah menerangi jalan-jalan dan masjid dengan lampu minyak. Malam jadi terasa lebih aman, hangat, dan damai. Beberapa dekade kemudian, muncullah terobosan yang akan mengubah malam selamanya. Yang kita tahu, lampu pertama kali diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Bagaimana proses pembuatan lampu oleh Edison? Dan bagaimana perkembangan lampu setelahnya? Inilah yang akan kita bahas pada episode ini. Penerangan malam dari masa ke masa. Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Yuk, kita eksplorasi. Pada tahun 1802, ada seorang ilmuwan asal Inggris bernama Humphrey Davy yang bereksperimen dengan kekuatan listrik. Suatu hari, ia mengambil dua kabel logam, menyambungkannya ke baterai, lalu dengan hati-hati menyentuhkan ujung kabel itu satu sama lain. Dan tiba-tiba, celing, muncullah cahaya terang menyilaukan, seperti kilatan petir kecil. Dengan modal teori tersebut, ia berhasil membuat lampu pertama kalinya yang disebut arc lamp atau lampu busur listrik. Tapi sayangnya, meski cahayanya terang, lampu ini terlalu panas dan hanya bisa menyala sebentar. Belum cocok untuk menerangi rumah. Tapi, dari sinilah semuanya dimulai. Eksperimen kecil Davy membuka pintu pertama menuju dunia yang diterangi cahaya. Tanpa karyanya, mungkin kita tak akan pernah tahu bahwa energi listrik bisa menerangi gelapnya malam. Setelah percobaan luar biasa dari Humphrey Davy yang memperlihatkan cahaya listrik untuk pertama kalinya, banyak ilmuwan terinspirasi dan mencoba melanjutkan langkah awal itu. Salah satu yang paling gigih adalah Joseph Swan, seorang ilmuwan dari Sunderland, Inggris. Swan punya mimpi besar. Ia ingin membuat lampu yang aman, tahan lama, dan bisa digunakan di rumah-rumah. Pada tahun 1878, Swan berhasil menciptakan lampu dengan cahaya dari kawat tipis di dalam tabung kaca yang disebut lampu pijar. Ia langsung mendemonstrasikan di hadapan publik Inggris. Orang-orang terkagum melihat cahaya yang keluar dari tabung kecil itu. Tapi sayangnya, kawat halus yang ia gunakan masih belum cukup kuat. Lampunya belum bisa bertahan lama. Eksperimen Swan memang belum sempurna, tapi karena karyanya, ia dikenang sebagai salah satu pelopor lampu listrik modern. Dari titik inilah muncul nama Thomas Alva Edison. Ia menggunakan metode yang sama seperti Joseph Swan. Edison mengutak-ngatik dan mencoba ribuan kali agar dapat satu bahan kawat yang cocok untuk pembuatan lampu pijar. Akhirnya, pada 1879, lampu ciptaannya bisa menyala hingga 40 jam. Sebuah karya yang lebih bagus daripada ilmuwan sebelumnya. Edison pun dikenal sebagai orang yang membuat dunia menjadi terang benderang. Di balik penemuan lampu, ternyata ada kisah menarik dari dua tokoh besar, yaitu Thomas Alva Edison dari Amerika Serikat dan Joseph Swan dari Inggris. Ceritanya bermula pada saat Joseph Swan dari Inggris sudah berhasil membuat lampu pijar. Ia bahkan pernah mendemonstrasikannya di hadapan publik. Tapi sayangnya, lampu ciptaannya masih punya kelemahan. Filamennya cepat putus dan vakumnya kurang sempurna.
sehingga belum bisa digunakan secara praktis di rumah-rumah. Swan memang lebih dulu, tapi karyanya belum siap diperjualbelikan untuk masyarakat luas. Setahun kemudian, di seberang laut, Thomas Edison dari Amerika berhasil membuat lampu pijar yang lebih tahan lama. Bayangkan, lampunya bisa menyala sampai 40 jam, lalu perlahan berkembang menjadi ratusan jam. Bukan cuma itu, Edison juga memikirkan sistem listrik lengkapnya. Ada pembangkit, kabel, saklar, bahkan soketnya. Jadi, orang-orang bisa langsung menggunakan lampunya dengan mudah. Tak heran, kabar sukses Edison cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Inggris. Nah, disinilah masalahnya muncul. Begitu mendengar lampu Edison masuk ke Inggris, Swan kaget. Loh, bisanya kok mirip sekali dengan punyaku, pikirnya. Apalagi, Swan memang sudah lebih dulu mematenkan lampu pijar di negaranya. Ia merasa Edison menyalin idenya, dan dari situlah perseteruan dimulai. Bayangkan kalau dua ilmuwan besar ini benar-benar bertemu di pengadilan. Edison dengan pengacaranya dari Amerika, Swan dengan bukti patennya di Inggris. Pasti heboh sekali. Tapi untungnya, mereka memilih jalan yang lebih bijak. Daripada habis energi dan uang untuk berdebat, lebih baik bekerja sama. Akhirnya, pada tahun 1883, lahirlah perusahaan gabungan yang kita kenal dengan nama Edison. Gabungan dari Edison dan Swan. Dari perusahaan inilah, lampu pijar mulai diproduksi secara massal dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa dua kreator yang kerjasama akan lebih kuat daripada bersaing satu sama lain. Karena ketika dua cahaya menyatu, dunia tidak hanya menjadi terang, tapi juga lebih indah. Lampu pijar buatan Edison memang sudah sangat membantu, tapi para ilmuwan dan insinyur dari berbagai penjuru dunia terus berinovasi. Akhirnya, lahirlah berbagai macam lampu baru yang perlahan-lahan mengubah suasana malam di seluruh dunia. Diawali munculnya lampu neon, bentuknya panjang, ramping, dan yang unik, warnanya bisa dibuat bermacam-macam. Merah, biru, hijau, kuning, semuanya menyala terang benderang. Bayangkan, kita berjalan di tengah kota pada malam hari, lalu melihat papan nama toko, stasiun kereta, dan kafe dengan lampu neon berwarna-warni. Rasanya malam jadi hidup dan meriah, seakan-akan kota tak pernah tidur. Waktu terus berjalan, teknologi pun semakin canggih. Tepatnya pada tahun 1962, lahirlah sebuah terobosan baru yaitu lampu LED. Bentuknya kecil, tidak panas, dan yang paling penting, hemat listrik. Saya yakin sebagian besar dari kalian sekarang pasti pakai LED di rumah, entah di kamar maupun di ruang tamu. Menariknya, lampu LED bisa bertahan bertahun-tahun tanpa sering diganti. Kemudian, teknologi LED merambat ke layar TV hingga lampu kendaraan. LED benar-benar mengubah cara kita melihat cahaya. Dan sekarang, di zaman modern, kita punya lampu yang bahkan lebih canggih lagi, yaitu smart light atau lampu pintar. Bayangkan, hanya dengan sentuhan di ponsel, kamu bisa menyalakan lampu tanpa harus bangun dari kasur. Mau suasana santai dengan cahaya lembut warna jingga, atau suasana belajar dengan cahaya putih terang, semua bisa diatur sesuai keinginan. Cara kerjanya juga cukup sederhana. Biasanya, smart light harus terhubung dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Jadi, lampu bisa berkomunikasi dengan aplikasi di ponsel kita. Bahkan, ada yang bisa dihubungkan dengan perangkat pintar lainnya, seperti Google Home dan Alexa. Jadi, kita bisa menyalakan lampu hanya dengan suara. Dari api unggun hingga smart light, perkembangan lampu bukan cuma tentang kemajuan teknologi, tapi tentang semangat untuk tidak menyerah, untuk terus belajar, dan untuk menyinari jalan yang gelap. Perjalanan evolusi lampu adalah kisah tentang ketekunan, kegagalan, dan harapan. Setiap penemu seperti Davy, Swan, hingga Edison tidak langsung berhasil. Mereka pasti menemui kegagalan dan rintangan, tapi mereka bangkit, mencoba lagi, dan terus belajar dari kesalahan mereka. Lampu bukan hanya benda yang menyala, ia hadir untuk membantu kita melihat dalam gelap, untuk memberi rasa aman saat malam datang,
Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, bukankah kita juga bisa menjadi lampu? Kita menjadi lampu bukan berarti kita harus berubah menjadi lampu. Tapi dengan wawasan yang luas, pikiran yang jernih, dan kata-kata yang membangun, kita bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar. Kita bisa membantu mereka melihat harapan di tengah kesulitan dan jalan keluar di tengah masalah. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah aku menjadi cahaya yang menerangi sekitar? Atau aku justru terus seperti ini tanpa berusaha menjadi cahaya? Perjalanan evolusi lampu adalah cahaya kehidupan. Dalam kegelapan, akan selalu ada cahaya jika kita mau menjadi cahaya itu sendiri. Jika sahabat Explore menyukai video seperti ini, klik channel ini dan cari di menu playlist yang berjudul Evolusi. Tingkatkan terus wawasan kita dan hindari gosip, karena orang yang berwawasan laksana cahaya yang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.